Dalam pernyataan pada Rapimnas Kadin, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa peningkatan M0 merupakan sinyal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini berangkat dari pemahaman bahwa M0, uang primer yang mencakup uang kartal dan cadangan perbankan di bank sentral, adalah fondasi likuiditas dalam sistem keuangan. Secara teori moneter, M0 tidak bekerja langsung pada sektor real, melainkan melalui mekanisme transmisi bertahap yang melibatkan perbankan, kredit, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan M0 dan pertumbuhan ekonomi harus dibaca dalam kerangka dinamis jangka menengah, bukan korelasi sesaat. Analisis berikut menempatkan pernyataan Purbaya dalam lintas historis tiga era kepemimpinan nasional: Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, dan Prabowo, dengan pendekat tim series kuartal untuk melihat konsistensi, pergeseran, dan efektivitas peran M0 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dekade pertama 2004 hingga 2014, era Presiden SBY. M0 sebagai penopang stabilitas dan pertumbuhan berbasis sektor swasta. Pada periode pemerintahan Presiden SBY, kebijakan ekonomi Indonesia relatif berorientasi pada stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia menjaga pertumbuhan M0 secara hati-hati untuk menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas dan pengendalian inflasi. Dalam konteks ini, pertumbuhan M0 cenderung moderat dan stabil secara kuartal, sejalan dengan inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5,5 hingga 6%. Dalam perspektif tim series, hubungan antara pertumbuhan M0 dan pertumbuhan ekonomi pada era ini menunjukkan pola yang relatif konsisten. Ketika M0 meningkat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya cenderung ikut menguat. Hal ini menandakan bahwa transmisi moneter berjalan cukup efektif. Likuiditas yang disediakan bank sentral dapat diserap oleh sektor perbankan dan diteruskan ke sektor real dalam bentuk kredit produktif. Kondisi global yang relatif kondusif serta kepercayaan pasar yang tinggi memperkuat efektivitas M0 sebagai instrumen pendukung pertumbuhan. Dengan kata lain, pada era SBY, M0 berfungsi sebagai menjaga tim series ekonomi, bukan sebagai alat stimulus agresif. Regresif tim series pada periode ini secara teoritis akan menunjukkan koefisien M0 yang positif dan signifikan, terutama pada lag 1 atau 2 kuartal, menandakan adanya efek tunda yang sehat dan stabil. Memasuki era Presiden Jokowi, orientasi kebijakan ekonomi mengalami pergeseran signifikan ke arah pembangunan infrastruktur dan intervensi fiskal yang lebih aktif. Dalam konteks ini, peran M0 merupakan dari sekedar penjaga stabilitas menjadi alat penyangga ekonomi di tengah berbagai guncangan, mulai dari perlambatan global hingga pandemi COVID-19. Pada periode ini, data kuartalan menunjukkan bahwa pertumbuhan M0 mengalami fluktuasi yang lebih tajam dibandingkan era sebelumnya. Bank Indonesia beberapa kali memperluas likuiditas secara agresif untuk meredam tekanan ekonomi. Namun, sebagaimana disinggung oleh Purbaya, peningkatan M0 tidak selalu diikuti oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sebanding. Dalam kerangka regresi time series, hal ini mencerminkan dari coefisien M0 yang cenderung lebih kecil atau hanya signifikan pada lag yang lebih panjang. Fenomena ini menunjukkan melemahnya transmisi moneter
Likuiditas tambahan seringkali bertahan di sistem perbankan atau digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan, bukan langsung mendorong konsumsi dan investasi. Faktor struktural seperti lemahnya permintaan, kehati-hatian perbankan, serta ketidakpastian global membuat hubungan M0 dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak linier. Nah, dalam konteks ini, pernyataan Purbaya dapat dipahami sebagai kritik implisit terhadap anggapan bahwa ekspansi likuiditas otomatis menghasilkan pertumbuhan. Di era Jokowi mengajarkan bahwa M0 hanya efektif jika didukung oleh ekosistem ekonomi yang siap menyerap likuiditas tersebut. Dalam dekade ketiga ini, reaktivasi peran M0 sebagai mesin awal pemulihan. Dekade ketiga ini bersifat unik karena mencerminkan fase transisi kebijakan, baik secara politik maupun ekonomi. Peningkatan signifikan pertumbuhan M0 pada 2024 dan 2025 sebagaimana disoroti oleh Purbaya di Rapimnas Kadin dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali mesin likuiditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemik dan pasca gejolak sosial. Dalam kerangka time series kuartalan, lonjakan M0 pada periode ini lebih tepat dibaca sebagai leading indicator, bukan sebagai faktor penentu langsung. Pertumbuhan ekonomi yang mulai menguat di kisaran 5% pada 2025 menunjukkan bahwa M0 mulai berfungsi sebagai katalis pemulihan. Namun, efeknya masih bersifat bertahap dan sangat bergantung pada efektivitas penyaluran kredit serta respon sektor real. Jika dilakukan regresi time, pada periode ini besar kemungkinan koefisien M0 akan signifikan pada lag tertentu, tetapi dengan nilai elastisitas yang relatif kecil. Ini menegaskan pandangan Purbaya bahwa M0 bukan obat instan pertumbuhan, melainkan fondasi awal yang perlu dikombinasikan dengan kebijakan struktural dan fiskal yang tepat sasaran. Sintesis analitis membaca pernyataan Purbaya secara historis dan empiris. Dari perspektif lintas dekade, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mencerminkan pemahaman yang matang terhadap keterbatasan dan potensi M0. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, M0 efektif karena lingkungan ekonomi mendukung. Pada era Jokowi, efektivitasnya melemah akibat bencana eksternal dan struktural. Memasuki era Prabowo, peningkatan M0 diarahkan untuk membuka kembali jalur transmisi yang tersumbat. Dalam analisis regresi time series, hubungan antara pertumbuhan M0 dan pertumbuhan ekonomi bisa bersifat kondisional dan time dependent. Penutup. Secara keseluruhan, pengembangan pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan M0 sebagaimana disampaikan Purbaya bukanlah klaim simplistis, melainkan pernyataan kebijakan yang berakar pada pengalaman historis dan bukti empiris. M0 adalah fondasi, bukan tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya akan tercapai ketika ekspansi uang primer berhasil ditransmisikan secara efektif ke sektor real melalui sistem keuangan yang sehat dan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan moneter harus dibaca dalam konteks sejarah, struktur ekonomi, dan dinamika kelembagaan, tetapi dengan jeda waktu dan besaran yang berbeda di tiap periode kepemimpinan Prabowo, Jokowi, dan SBY. Mereka akan ditransmisikan secara efektif ke sektor real melalui sistem keuangan yang lebih sehat dan kebijakan ekonomi yang lebih terkoordinasi ke depannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.